Selamat malam, Pak semuanya ya. Pak Dhani bisa dengar suara saya, Pak? Oke. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan saya lihat nih kayaknya ada yang di luar negeri juga nih. Karena namanya cukup familiar, cukup sering kontak dengan saya. Ya, jadi ya pada malam hari ini, sebelum kita masuk ke special session ya, jadi ada sesuatu yang ingin kita sampaikan karena saya sebenarnya ditodong sama tim marketing ya. Jadi harus memberikan sesuatu yang spesial. Dua topik yang cukup menarik dan cukup menjadi pertanyaan. Jadi banyak yang bertanya kepada kami di Nagaya ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah, Pak, Nagaya kan rencananya setelah 11.250.000 Nagaya terjual akan masuk ke exchanger. Nah, sedangkan Nagaya kan akan menjual Nagaya maksimum 45 juta. Berarti masih ada 30 juta lebih Nagaya. Nah, kami di tim marketing ini apakah masih bisa berjualan Nagaya? Ya, ini pertanyaan yang belakangan ini cukup banyak ditanyakan. Jadi tadi Pak Dhani mungkin udah kasih kisi-kisi sedikit ya. Yang kita takutkan ya bukan Bapak Ibu yang selama ini menjadi marketing dari Nagaya yang mereferensikan teman-teman tentang Nagaya ini, apakah nantinya setelah kita masuk di exchanger ya masih bisa berjualan Nagaya. Yang kita takutkan adalah kalah saing. Seperti yang Bapak Ibu tahu, ya exchanger itu tentu saja salah satu hal yang membuat mereka tertarik untuk menerima Nagaya di exchanger mereka, itu tentu saja program referral kita yang 5%, 3%, dan 2%. Nah, itu merupakan salah satu juga daya tarik buat mereka. Jadi perjanjian pertama dari exchanger ya, yang dua yang sudah ada deal dengan kita ya, dan dua lagi masih dalam proses. Nah, salah satunya adalah mereka meminta hak untuk menjual Nagaya sebelum kita listing, jadi sebelum diperdagangkan. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu kan biasanya exchanger itu sudah memiliki member. Contoh seperti di Indonesia membernya sudah 2 juta lebih ya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi pada saat mereka ingin berjualan Nagaya ini? Ya, tentu saja ya harganya kalau kita punya target pada saat kita masuk exchanger itu Nagaya ada di harga $3. Ya, nah kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, kebanyakan kripto aset yang ditawarkan di exchanger atau yang sering disebut dengan IEO, Initial Exchanger Offering, jadi itu ditawarkan melalui exchanger, ya antusiasnya cukup baik, ya terutama nantinya pada saat kita masuk exchanger kan orang-orang sudah bisa melihat beberapa kali kita punya profit sharing, ya beberapa benefit yang sudah diterima oleh pemegang Nagaya sampai dengan saat ini. Nah, tentu saja ya kekuatan mereka tuh luar biasa ya nantinya ya. Kalau mereka sudah masuk, istilahnya kalau mereka sudah menawarkan kepada member-membernya mengenai Nagaya. Seperti yang kita lihat kemarin ya, itu di DAO Consensus ya. Jadi kalau kita juga boleh berbangga nih sebenarnya ya. Bapak Ibu para pemegang Nagaya boleh berbangga. Kenapa? Karena kemarin ini di DAO Consensus, ya itu kita murni diundang oleh DAO Consensus. Ya, jadi kita tidak ada biaya sedikit pun yang kita keluarkan, ya untuk bicara itu kita tidak ada diminta bayaran atau apa. Ya, salah satu komitmen mereka yang mereka minta dari kita adalah mereka meminta hak untuk menawarkan Nagaya ini kepada CIS country, jadi Rusia dan negara-negara bekas Rusia. Ya, jadi itu adalah hak yang mereka minta dan kita bisa lihat kemarin penjualan dari DAO Consensus sudah lumayan ya. Itu kalau saya hitung-hitung hampir 100.000 Nagaya yang terjual oleh mereka. Nah, dan respon dari mereka pun bagus. Jadi kedepannya mereka pun akan membuat sesi-sesi khusus, ya. Jadi bukan rame-rame kayak kemarin, karena kalau kemarin itu kan lebih ke acara conference, ya, acara konferensi. Makanya kita cuma dikasih waktu 20 menit. Nah, nantinya mereka akan membuat satu sesi khusus di mana Nagaya akan berbicara, ya, dengan didampingi juga oleh tim marketing dari mereka dan juga dari CEO dari DAO Consensus sendiri. Ya, jadi kita bisa lihat dan kedepannya juga Nagaya akan ikut lagi di beberapa blockchain conference. Kenapa saya bilang kita boleh berbangga? Karena kalau sepengalaman saya, baru Nagaya lah yang diundang. Ya, jadi kita nggak bayar loh ya, diundang untuk menyampaikan konsep dari kita, konsep dari kripto kita. Walaupun Nagaya ini base-nya di Singapura, tapi Bapak Ibu boleh berbangga hati karena sebenarnya Nagaya ini adalah anak Indonesia. Ya, semua ide, semua teknologi, semua tim utama yang ada itu berasal dari Indonesia.
Oke, walaupun kita ada direktur dari Korea, ada direktur dan manajemen dari Singapura, dan kedepannya kita juga akan ada lagi direktur-direktur dan manajemen dari negara-negara lain. Dan kita juga sudah ada beberapa permintaan ya dari beberapa negara, dari beberapa orang, kalau kita boleh bilang ya crypto entusias, ya bahwa mereka ingin memasarkan Nagaya ini di negara mereka masing-masing, termasuk dengan ingin membukakan kantor, ya kantor perwakilan di negara mereka masing-masing. Nah, jadi kalau saya boleh katakan kepada Bapak Ibu, sebaiknya manfaatkan kesempatan kalau Bapak Ibu ingin ya mereferalkan teman-teman di Nagaya, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya sebelum kita mencapai 11.250.000. Ya, kenapa? Karena begitu ngehit 11.250.000, walaupun belum bulan Desember, kita akan masuk di exchanger. Itu dia. Oke, jadi bukan company nggak mau cepet-cepet, saya juga mau cepet-cepet. Kenapa? Kalau kita udah masuk exchanger, penjualannya lebih cepat lagi nanti. Ya, jadi kita ini saling tunggu-tungguan antara exchanger menunggu kita menunggu regulasi. Ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, Pak, apakah mungkin Nagaya ini harganya bisa melejit tinggi? Ya, ini pertanyaan yang kedua. Apakah mungkin Nagaya ini harganya bisa melejit sampai $100? Kalau saya boleh katakan $100 itu adalah angka skeptis. Kenapa angka skeptis? Ya, banyak perusahaan-perusahaan kripto lain yang, wah, Nagaya 5 tahun cuma janjinya $100 gitu ya. Kita bukan janji loh ya, itu prediksi loh. Ya, dan itu prediksi skeptis. Ya, kenapa? Kita perusahaan Singapura. Nah, di Singapura itu aneh regulasinya. Jadi kalau kita ingin memberikan apa istilahnya proyeksi, itu nggak boleh yang proyeksi tinggi dengan tingkat kemungkinan rendah. Jadi yang harus disampaikan adalah proyeksi rendah dengan tingkat kemungkinan yang tinggi. Ya, jadi yang paling mungkin tercapai itu di angka berapa? Oke, nah itulah yang kita sampaikan, yaitu $100 dalam waktu 5 tahun. Oke, Pak Dhani mungkin boleh sharing, Pak. Saya ingin memperlihatkan satu ya, ini pentingnya edukasi. Ya, ini pentingnya edukasi. Oke, kenapa pentingnya edukasi? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, ini salah satu koin yang di backup oleh emas, ya. Dan ini chart dari exchanger nomor 1 di Indonesia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat pada waktu koin ini masuk di exchanger, ya dari harganya yang sekitar 900 ribuan, tiba-tiba dalam waktu ya mungkin dalam beberapa jam ya melejit sampai 250 juta. Ya, melejit dalam waktu sampai 250 juta. Terus turun drastis. Kenapa? Banyak orang yang pada saat membeli kripto itu tidak mempelajari dulu apa sih ini, bagaimana sih konsepnya. Ya, sedangkan jelas-jelas di websitenya dan jelas-jelas di white paper-nya dikatakan bahwa satu token mereka di backup oleh 1 gram emas selama-lamanya. Ya, nah, jadi bagaimana mungkin Bapak Ibu punya sertifikat emas nih? Ya, sertifikat ini walaupun bentuknya digital, tapi nilainya 1 gram emas. Ya, bagaimana mungkin orang mau membeli di harga 250 juta untuk sertifikat emas seberat 1 gram? Selama-lamanya, ya, sehingga akhirnya apa? Ya, apa istilahnya hype ini cuma terjadi dalam waktu beberapa saat. Setelah itu apa yang terjadi? Harganya langsung jeblok, ya, harganya langsung jatuh. Nah, ya Pak, kan lumayan Pak kalau buat yang masuk-masuk di awal, ya kan, yang masuk-masuk di awal kan lumayan. Dari beli misalkan 900 ribu, tahu-tahu harga 250 juta, saya jual. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ya, saya kurang suka dengan chart seperti ini. Yang harus kita ingat adalah, kalau di dunia trading, keuntungan saya adalah kerugian seseorang. Itu yang harus diingat. Ya, keuntungan saya adalah kerugian seseorang. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana rasanya kalau orang tersebut membeli token ini di harga 250 juta. Ya, sampai dunia terbalik, kecuali harga emas 1 gram jadi 250 juta, kalau itu terjadi, wah, Nagaya jangan ditanya harganya berapa ya. Nah, kalau itu terjadi, barulah orang itu bisa balik modal. Ya, jadi di sini pentingnya edukasi, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dengan konsep seperti ini saja, ya di dunia kripto itu bisa terjadi kenaikan harga yang gila-gilaan. Ya. Nah, bagaimana dengan Nagaya? Kita nggak mau seperti ini. Bapak Ibu harus ingat ya, apapun yang naik dengan cepat, ya kemungkinan turun cepatnya juga ada. Nah, itu kita yang nggak mau. Di Nagaya ini kita ingin menciptakan sebuah koin yang relatif lebih stabil. Jadi nggak bikin deg-degan, nggak bikin jantungan harganya. Ya, dengan kecenderungan selalu meningkat. Nah, bagaimana caranya? Ya, paling gampang. Ya, di Nagaya ini
Bapak Ibu harus ingat, di koin-koin lain, Bapak Ibu itu baru dapat keuntungan setelah harganya naik. Ya, kalau harga koin yang Bapak Ibu pegang naik, baru Bapak Ibu dapat keuntungan. Di Nagaya, dengan memegang Nagaya, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan benefit. Ya, benefit dalam bentuk apa? Jumlah emasnya bertambah dan mendapatkan profit sharing. Oke. Nah, kalau kita asumsi Nagaya sudah masuk di market. Oke. Apa yang terjadi dengan harga Nagaya di market kalau ya perusahaan umumkan tanggal sekian kita akan bagi profit sharing dari proyek nomor 1? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Ya, yang akan terjadi adalah market akan positif. Jadi harga pasti akan naik, itu sudah pasti. Ya, nah, yang kemudian kalau itu kita punya 1 proyek, berarti Nagaya bisa bagi profit sharing 1 bulan 1 kali. Kalau kita punya 2 proyek, jadi 2 kali dalam sebulan harga Nagaya pasti naik. Bagaimana kalau Nagaya punya 10 proyek? 3 hari sekali Bapak Ibu bisa melihat, semua orang seluruh dunia bisa melihat bahwa emas saya nambah ya. Setiap orang yang megang Nagaya dapat profit sharing ya. Nah, apa yang akan terjadi dengan harga market? Nah, bagaimana kalau Nagaya punya 30 proyek? Nah, tapi tentu saja Bapak Ibu harus ingat ya, kalau Bapak Ibu ingin mempunyai aset yang stabil, yang aman, ya itu semua butuh waktu. Dan saya yakin 5 tahun itu bukan waktu yang lama. Ya, kita aja nggak kerasa Nagaya ini udah 2 tahun, udah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Ya, saya rintis. Nah, oke. Jadi untuk kita menunggu ya 5 tahun lagi, tapi dengan kenaikan yang 100 kali lipat, saya rasa sih itu bukan waktu yang lama. Ya. Nah, mungkin Pak Dhani kita buka beberapa pertanyaan dulu Pak Dhani, sekitar, karena udah lumayan lama nih. Ya. Mungkin buka pertanyaan, setelah itu saya akan sampaikan kejutan, bukan kejutan sih ya kejutan juga kali ya. Kejutan, ya kita sekarang akan buka 3 pertanyaan saja ya, agar mempersingkat waktu, kemudian kita masuk ke special session. Oke. Pertanyaan, nah hari ini yang jawab langsung Pak Yohanes nih ya, jadi kalau ada pertanyaan silahkan kirim ke chat, tapi memang kita nggak bisa jawab semuanya. Oke, pertanyaan pertama yang sudah ditanyakan Pak, nanti Nagaya akan masuk di market mana saja Pak? Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Nagaya. Oke, baik. Jadi ini juga satu dilema ya buat kita ya. Bukan kita nggak mau umumin, kita mau umumin. Yang sudah pasti itu adalah satu market di Australia dan Singapura, ya, karena mereka beroperasi di 2 negara. Dan satu lagi itu market di Rusia. Oke, kita tidak boleh menyebutkan nama Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu ya tahu ya, ada beberapa kripto yang bilang bahwa mereka akan masuk di sini, 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 di sini. Tapi dalam kenyataannya habis itu mereka hilang. Ya, jadi kalau exchanger sekarang, ya mereka itu sudah membuat non-disclosure agreement. Jadi kita tidak boleh mengumumkan ya siapa exchanger yang akan dimasuki sebelum mereka yang mengumumkan. Ya, jadi ya harap maklum, kita tidak bisa kasih tahu ya, karena jangan sampai kita kasih tahu habis itu kita dibatalin untuk masuk di sana. Oke, jadi suatu saatnya nanti ya mereka pasti akan umumkan. Ya, itu dia. Oke. Ya, jadi sudah tanda tangan non-disclosure agreement dan nggak akan kita yang announce ya Pak Yohanes ya, akan mereka yang announce nanti. Mereka yang akan announce ya, karena berdasarkan pengalaman buruk mereka lah. Banyak ya kripto-kripto yang kita tahu lah ya, di Indonesia juga banyak mengklaim bahwa mereka akan masuk Binance, akan masuk ini, masuk itu, masuk segala macam. Ya, hanya untuk membuat orang-orang FOMO ya, fear of missing out, jadi takut ketinggalan. Tapi dalam kenyataannya setelah itu bahkan belum masuk exchanger pun koinnya udah hilang. Iya. Itu dia. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Pak Yohanes dan Pak Dhani, ya ini menurut Pak Yohanes ya, apakah mungkin harga Nagaya ini melewati harga BTC? Pertanyaan yang menarik Pak. Ya, kita sih belum bisa bilang ya, tapi berilah kami waktu untuk membuktikan. Itu dia. Ya, bagi saya begini Bapak Ibu ya, seringkali banyak cryptocurrency yang memberikan prospek harga ya, jadi kayak proyeksi harga. Tetapi pertanyaannya satu, masuk di akal nggak cara company tersebut untuk mencapai harga sekian? Nah, ya di Nagaya, ya kita berusaha keras ya nantinya ya, sebisa mungkin ya proyek-proyek itu kalau bisa untungnya tambah lama, tambah besar, dan tambah banyak proyek, sehingga Bapak Ibu yang megang Nagaya kan tambah sayang ya, eman-eman, istilah kata orang Jawa, eman-eman dijual, jadi sayang-sayang dijual kalau harganya murah, betul nggak? Sedangkan kalau saya simpen, ya kan, saya dapat profit sharing dan lain-lain. Dan harus diingat Bapak Ibu ya, harus diingat. Bapak Ibu punya Nagaya itu adalah bukti kepemilikan emas dan hak atas profit sharing. Jadi jangan lupa ya, bukan berarti Bapak Ibu beli, terus Nagaya dikasih ke orang, Bapak Ibu tetap dapat hak. Tidak.
siapa yang memegang Nagaya, siapa yang memiliki Nagaya, hak emasnya dan hak profit sharingnya punya dia. Itu harus diingat, ya. Dan Nagaya jumlahnya terbatas, jadi berapapun proyek yang Nagaya jalankan, berapapun profit yang dihasilkan, hanya dibagi kepada Nagaya yang ada. Mungkin tadi Pak Dhani belum cerita ya Pak Dhani ya, bahwa Nagaya ini bisa berkurang ya Bapak Ibu ya, harus diingat Nagaya ini bisa berkurang ya. Dan target company dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan hanya tinggal 10 juta Nagaya. Ya, nah saya nggak peduli Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya nggak peduli 50 tahun lagi cuma tinggal 100.000 Nagaya, tapi mungkin satu Nagaya $100 juta. Ya, seneng nggak? Nah, itu dia. Oke. Ya, jadi kalau memang Bitcoin dalam waktu berapa ya ini ya, 11 tahun, 12 tahun ya, mencapai nilai $57.000, ya berikanlah waktu 12 tahun buat Nagaya. Nanti sama-sama kita lihat berapa nilainya.